Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang puncak yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, awas, tangkap ini baik-baik. Puncak yang harus saya sampaikan pada ibu-ibu adalah saat huru hara di Timur Tengah terjadi, disebut dengan Arab Spring. Dari 2010, puncaknya adalah Suriah. 2011, Maret 2011, puncak keributan di Timur Tengah, di mana pemerintahan Bashar Assad membantai rakyatnya sendiri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Maka lihat kebrutalan Israel di Palestina. Apalagi tahun ini, kalaulah bukan karena Allah obrak-abrik Israel itu dengan COVID-19 dan juga pertengkaran internal yang sangat heboh saat ini, di mana ada banyak tuntutan, puluhan ribu warga turun ke lapangan minta Benyamin Netanyahu turun karena terjebak dalam kasus korupsi, pembakaran dan juga ribut yang luar biasa. Kalau bukan itu sudah habis Palestina oleh Israel sekarang nih Pak. Dan ingat hadis Nabi. Ini kunci dari saya untuk kita semua. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalian saksikan nanti di akhir zaman, kalau penduduk negeri Syam sudah diobrak-abrik, sudah diusir dari tanah airnya, sudah diperangi, dihancurkan rumah-rumah dan masjidnya, sekolah-sekolah dan rumah sakitnya, sudah ditangkap, disiksa, dibunuh, sudah dipaksa murtad. Apabila itu sudah kalian saksikan di akhir zaman, kata Rasulullah, maka kalian yang ada di muka bumi tidak akan lagi ada menyaksikan kebaikan-kebaikan di muka bumi, kecuali kerusakan pula. Sekarang lihat, bandingkan apakah yang kita saksikan sekarang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Silakan Bapak Ibu menjawab sendiri. Kondisi perpolitikan di seluruh dunia termasuk Indonesia, mana yang lebih baik sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih rusak? Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih buruk? Sekarang apa bukan? Sekarang. Kondisi perekonomian, mana yang lebih buruk, mana yang lebih berat, mana yang lebih terbebani kita sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Jawab, mana yang lebih berat? Sekarang ya, sekarang. Yang ketiga, kondisi moral anak-anak bangsa, anak-anak muda, mana yang lebih berat? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Kondisi pendidikan, mana yang lebih berat? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Sekarang ya. Coba perbandingkan kondisi kesehatan dunia. Bukan hanya Indonesia ya. Mana yang lebih berat kondisi kesehatan? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Sekarang. Kondisi bumi, bencana-bencana alamnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita alam sekarang, mengerikan Pak. Hampir setengah bumi ini tenggelam dalam bencana-bencana besar. Dan manusia juga sedang dihadapkan kepada peperangan besar. Mungkin saja perang dunia ketiga sebentar lagi akan meletus. Mengerikan Pak. Kalau kita lihat, maka ketemulah hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Kuncinya adalah kalau negeri Syam sudah diobrak-abrik, maka tidak tersisa lagi kebaikan pada kalian seluruh muka bumi. Perintah Nabi adalah badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Berlomba-lombalah kalian saat kalian menyaksikan fitnah-fitnah terang terjadi, berlomba-lombalah kalian. Ternyata fitnah-fitnah itu ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadis yang lain. Wal fitanu bisyam. Fitnah-fitnah itu adalah di negeri Syam, bukan Xinjiang, bukan Rohingya, bukan Yaman, bukan Arab Saudi, bukan Mesir, bukan Sudan, bukan Pakistan, bukan India, bukan Cina, bukan Indonesia. Fitnah itulah negeri Syam. Dan Nabi mengatakan, kalau sudah membara api fitnah di negeri Syam di akhir zaman, kalian yang menyaksikannya wajib sudah saatnya berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Badan itu kelihatan terang-teranganlah menunjukkan amal soleh. Ya, terang-terangan berinfak, terang-terangan sholat duha, terang-terangan puasa, terang-terangan untuk baca Quran, terang-terangan untuk yang baik-baik, terang-terangan aja dan berlomba dengan yang lain. Karena ini saatnya. Sebab apa? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, orang-orang yang banyak amal soleh lah. Sebentar
sementara dia orang yang beriman sebelumnya, amal solehnya banyak. Hanya mereka yang sangat dijaga oleh Allah nanti di akhir zaman. Mereka sangat Allah jaga. Orang-orang yang banyak beramal soleh. Contoh, saya kasih contoh sedikit. Jangan khawatir Pak, jam 10 tepat kita selesai. Jadi jangan gelisah. Siapa tahu ada belum makan dari habis puasa tadi. Saya tidak akan zalimi Bapak Ibu. Contoh, waktu kejadian Dukhon nanti, kata Rasulullah, Dukhon itu sangat menyiksa bagi orang kafir, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, serta orang-orang yang memiliki aliran-aliran sesat dari umat Nabi. Tersiksa mereka Pak dengan Dukhon. Dukhon itu kan tadi kabut asap bersatu dengan debu yang teramat sangat tebal. Saking tebalnya, matahari tak satu pun yang tembus ke bumi. Jarak telapak tangan dengan wajah saja tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya. Khusus bagi orang kafir, orang munafik, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad, orang fasik, ya, orang-orang yang beraliran sesat, mereka tersiksa oleh Tuhan. Bagaimana bentuk siksaannya? Kulit mereka melepuh semua seperti masuk dalam oven. Kedua bola mata mereka seperti mau keluar saking panasnya. Gendang telinga mereka seperti mau pecah, sementara mereka menghirup udara yang sangat panas, menjadikan paru-paru mereka, jantung mereka tersiksa. Kata Rasulullah, lubang hidung mereka mengeluarkan asap, mulut mereka mengeluarkan asap, lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Tapi orang-orang yang beriman dari umatku, yang imannya bagus sebelum kejadian itu, orang-orang yang setelah mereka beriman, amal solehnya banyak, amal solehnya baik, amal solehnya bagus sebelum kejadian itu, mereka seluruhnya selamat berkat iman dan amal soleh mereka. Makanya ini kunci kenapa Nabi memerintahkan kalau fitnah di negeri Syam sudah terjadi, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh supaya kalian termasuk yang selamat. Bagaimana keselamatan orang-orang beriman ketika Dukhan terjadi? Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja, kata Rasulullah. Ketika matahari kembali nampak, ya, orang-orang kafir sudah berubah bentuknya jadi jelek-jelek. Jadi jelek-jelek Pak, melepuh semuanya, ya. Sementara orang beriman masih tetap handsome. Wanita-wanitanya masih normal, masih cantik-cantik, kulitnya masih bersih-bersih. Tapi orang fasik, orang munafik, ahli maksiat tersiksa seluruhnya. Masya Allah, amal soleh di akhir zaman adalah kunci segala-galanya. Kalau Bapak sudah dengarkan kajian ini, onde Ustaz, rasa-rasa talambe kami nampaknya. Harusnya dari dulu kami mendengarkan pengajian ini. Kalau saya menjawab, insya Allah belum terlambat, asal Bapak mulai dari saat ini juga memulai. Dan harus berlomba, berpacu, akselerasi, percepatan amal soleh sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah dengarkan kajian ini, masjid guru terus di mana kita berada, sholat 5 waktu berjamaah dengan imam, dan jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau perlu dapatkan sholat sunat tahiyatul masjid, kalau perlu dapatkan berdoa di antara azan dan iqamah, kalau perlu dapatkan kita sholat sunat qabliyah, ya, disebut dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah juga. Kerjakan tahajud, kerjakan duha, kerjakan salat sunat syuruk, kerjakan salat sunat hajat, kerjakan salat sunat wudu, dan seterusnya dan seterusnya. Juga perbanyak puasa, perbanyak sedekah, infak, perbanyak baca Quran. Ini nanti akan menjadi penentu Bapak selamat atau tidak. Ini kuncinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, maaf saya tidak bermaksud nakut-nakutin, tapi yuk sama-sama kita saksikan 3-4 bulan ke depan bakal apa yang akan terjadi dengan bumi kita ini. 3-4 bulan ke depan. Dan kita lihat yang akan Allah selamatkan ialah orang-orang beriman yang beramal soleh. Insya Allah. Untuk kita semua masih ada waktu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Dari 2017, dengarkan ceramah-ceramah saya dari 2017. Apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan, semuanya terjadi sekarang. Semuanya terjadi sekarang. Termasuk saya menyampaikan, ayo persiapkan wahai Bapak Ibu. Sekarang ini, waktu itu ya, belilah emas. Siapa yang punya duit sekarang, menabunglah dalam bentuk emas. Karena Nabi mengatakan emas di akhir zaman akan menjadi sangat mahal dan harganya tidak akan terjangkau lagi. Kemudian uang kertas tidak berharga berserakan di pinggir jalan. Waktu itu saya menyeru, ayo belilah emas. Sekarang harga emas sudah melambung tinggi, bahkan tertinggi dalam sejarah emas di dunia.